Bab 209. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Nama: Piaro. Kelas: Swordsman Pertapa. Umur: 39. Titel: Great Swordsman. Gender: laki-laki. Level: 367. Strength: 2038. Stamina: 1380. Agility: 1910. Intelligent: 530. Leadership: 812. Indomitable: 824. Skill: Instalasi perangkap. C+. Swordsmanship Empire. B. Overwhelming. A. Military Tactics Empire. A+. Great Swordsman's Enlightenment. S+. Supreme Swordsmanship. SS. Ditakdirkan untuk musnah. Tanda tanya. Sebagai keturunan dari garis keturunan bergengsi di Kekaisaran Sahara, dia dilahirkan dengan bakat alami untuk ilmu pedang dan taktik militer. Dia bergabung dengan para knight pada usia muda, dan menjadi kapten hanya dalam 12 tahun. Dalam 5 tahun berikutnya, dia berhasil memenangkan banyak prestasi. Namun, 2 tahun yang lalu, dia menyaksikan hubungan antara Asmopel dan Permaisuri Mari. Dia secara salah dicap sebagai pengkhianat kekaisaran, dan dipaksa untuk melarikan diri. Asteris saat ini, orang ini menderita penyakit jantung yang parah. Dia telah kehilangan sifat aslinya dan semua statistik berkurang 20% dari yang ditunjukkan di jendela status. Titel: Great Swordsman. Asteris orang terdekat untuk menjadi suci pedang di zaman ini. Asteris ketika senjata jenis pedang dilengkapi, attack power akan meningkat sebesar 40% dan kecepatan attack speed 10%. Efek ini diterapkan secara terpisah dari efek skill Sword Mastery. Instalasi perangkap. Piaro dapat menginstal perangkap sederhana. Ini adalah skill yang diperoleh untuk mengalahkan para pengejarnya. Empire Swordsmanship. Pedang dasar diturunkan ke Knight Kekaisaran Sahara. Itu terbuat dari 5 bentuk dan mudah dipelajari, tapi kekuatannya relatif baik. Piaro telah merekonstruksi pedang ini dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Overwhelming. Piaro dapat mengalahkan target yang memiliki level jauh lebih rendah daripada dirimu. Target yang kewalahan akan merasa takut. Empire's Military Tactics. Taktik militer tingkat tinggi yang dipelajari para komandan Sahara. Piaro secara pribadi mempelajari taktik ini, dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia dapat dengan mulus memerintahkan ribuan pasukan. Great Swordsman's Enlightenment. Pyro mengembangkan aura setelah mencapai pencerahan sebagai swordsman. Berhati-hatilah, karena pembentukan aura akan memakan waktu. Sekarang, dia telah menjadi satu dengan pedang, auranya menjadi tidak berwujud dan lebih kuat. Teknik pedangnya telah melampaui batas manusia. Supreme Swordsmanship. Ilmu pedang yang diwariskan melalui keluarga Piaro, selama beberapa generasi. Piaro mampu menjadi ahli pedang yang hebat, dengan menguasai ilmu pedang yang belum dikuasai oleh siapapun di keluarganya selama ratusan tahun. Ada teori jika ilmu pedang ini berasal dari benua timur. Ditakdirkan untuk musnah. Teknik unik Piaro. Pedang akan menyerang satu titik pada target. Target yang terkena pedang harus mati. Piaro pantas menjadi legenda hanya dari teknik ini saja. Konsumsi mana, 40% dari mana maksimum. Cooldown, 1 jam. Asteris skill ini tidak dapat diterapkan dalam quest dan raid. Itu di luar dugaanku. Skill pasif Piaro sebanding dengan Pakmas Swordsmanship level 2, yang meningkatkan attack power sebesar 30%, crit hit chance sebesar 20%, dan crit hit sebesar 10%. Selain itu, skill aktifnya sungguh hebat. Secara khusus, skill ditakdirkan untuk musnah menakutkan. Keahlian yang 100% akan membunuh seseorang. Petik 1. Itu adalah teknik yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi legenda. Aman untuk menyebut ini skill yang dinilai legendaris. Tapi, Grid mengagumi hal lain tentang Piaro. Tidak ada batasan dalam peningkatan statistiknya. Sejauh ini, semua NPC yang diamati Grid memiliki batasan pada statistik mereka. Itu sama dengan NPC berperingkat lebih tinggi seperti Jude dan Minor. Nama Piaro mungkin ditandai dengan emas. Tapi, tidak ada batasan pada statistiknya. Sehingga, dia dapat tumbuh tanpa batas seperti pengguna. Ya, ini benar-benar NPC bernama. Grid sangat senang. Tidakkah kamu menjadi knight-ku? Apa? Piaro mengerutkan kening. Ada beberapa hal untuk ditunjukkan. Pertama-tama, siapa kamu? Grid memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Aku Grid, Pakmas Descendants dan Duke Kerajaan Eternity. Kekaisaran Sahara adalah negara puncak di benua itu, jadi mereka memecat Kerajaan Eternity. Bahkan, Kerajaan Eternity menawarkan penghormatan kepada Kekaisaran, sama seperti kerajaan lainnya. Piaro adalah bangsawan Kekaisaran Sahara. Sehingga, Duke Kerajaan kecil tidak tampak hebat sama sekali. Hanya Pakmas Descendants. Piaro tidak bisa diam. Blacksmith Pakma, dia telah mendapatkan reputasi sebagai swordsman terbaik sejak Sword Saint Muller. Wajar,
jika Piaro tertarik pada keturunan legenda. Apakah ini yang sebenarnya? Piaro dengan cepat menunjukkan postur tempur. Itu adalah nalurinya sebagai pemain pedang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid tersenyum canggung. Kenapa kamu tiba-tiba terlihat seperti itu? Apakah kamu ingin bertarung? Aku tidak ingin melakukan itu. Piaro mengarahkan pedangnya ke Grid. Kamulah yang mengoceh dulu. Tiba-tiba memintaku untuk menjadi knight-mu. Pertama-tama, aku harus memeriksa untuk melihat, apakah kamu memenuhi syarat. Piaro bisa secara akurat menebak tingkat Pakmas Descendants. Lalu, dia bisa mengukur celahnya dengan SWOT Saint Muller. Piaro memutuskan dan bergegas menuju Grid. Grid berpikir itu konyol, karena jarak di antara mereka menyempit dalam sekejap. Apakah dia dengan serius mengacungkan pedang padaku? Apakah dia tergila-gila dengan pertempuran? Grid ingin menghindari duel. Diri lemahnya di masa lalu akan lari, tapi sekarang dia kuat. Dia mengeluarkan Failure plus 9. Jiong. Piaro mengagumi Grid Sword berbentuk hiu biru. Itu pedang yang hebat. Grid mengidentifikasi pedang Piaro dan mengejek. Pedangmu tidak mengesankan. Nah, jika itu diperbaiki, maka itu akan membaik. Senjata tidak penting. Kirik. Piaro memutar pedang di tangannya, yang bertabrakan dengan Failure. Lalu, Grid merasakan tekanan luar biasa dan hampir saja melepaskan Failure. Dia harus mempererat cengkeramannya agar tidak kehilangan itu. Aku memiliki lebih banyak kekuatan. Tapi, mengapa aku didorong dalam perebutan kekuasaan? Apakah teknik ini? Pada saat ini, semua kekuatan Grid terkonsentrasi pada tubuh bagian atasnya. Piaro menendang pergelangan kaki Grid. Grid terhuyung. Kaki Piaro mengarah ke wajahnya, saat dia bersandar ke samping. Kuk. Grid mengangkat lututnya untuk bertahan melawan tendangan. Kali ini, kekuatannya terkonsentrasi pada tubuh bagian bawahnya. Cukak. Piaro memutar pedangnya lagi dan memukul Failure. Darah menyembur dari dada Grid. Piaro mengungkapkan pikirannya. Teknik yang buruk. Klaimmu tentang Pakmas Descendants itu salah. Atau apakah teknik Pakmas rendah ini? Teknik yang buruk. Tidak masalah, jika kamu tidak menghormati Pakma. Tapi, jangan mempermalukan diriku. Petik 2. Grid menjadi serius. Kebanggaannya dihina secara sengaja, sehingga dia memicu Pakmas Swordsmanship, Ling. 21 bilah biru putih dihasilkan dan menutupi Piaro dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, Cayeng. Piaro bertahan melawan semua 21 serangan dengan menggerakkan pedangnya, dengan gerakan minimal. Statistiknya mungkin turun 20%, tapi ini mungkin karena agility-nya 2 kali lebih tinggi dari Grid. Sementara itu, Grid hanya menginvestasikan poinnya dalam strength dan stamina. Tapi sekarang, dia mendapatkan pencerahan. Agility sangat penting dalam ilmu pedang. Aku perlu berinvestasi dalam agility di masa depan. Apakah ini teknik terbaikmu? Piaro kecewa dan memandang Grid dengan cemoohan. Tidak mungkin. Grid menggunakan skill combo yang ia kembangkan, selama banyak pengalaman tempurnya. Secara teoritis, itu adalah combo yang dijamin akan menang. Pakmas Swordsmanship, Restrain. Grid pertama menahan tindakan Piaro. Alih-alih menghubungkan dengan kill yang mungkin membunuh Piaro, dia memukul 3 kali. Kemudian, setelah Restrain hampir berakhir, dia menggunakan Wave untuk memperlambat gerakan Piaro dan menggunakan Ling lagi. Agility tinggi dan skill pasif Piaro, berarti dia bertahan melawan sebagian besar serangan. Tapi, dia akhirnya membiarkan 2 serangan dan mengeluarkan darah. Lalu, dia menjatuhkan pedangnya. Apakah ini akhirnya? Grid tenggelam dalam duel, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Piaro. Sepertinya, kamu tidak menahan diri. Aku mengakui kekalahan. Faktanya, Piaro juga tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak menggunakan ditakdirkan untuk musnah. Tapi, bahkan jika dia menggunakannya, Grid memiliki skill pasif immunity-nya. Grid tidak meragukan kemenangannya. Jadi, ekspresinya menjadi cerah. Baik, sekarang aku sudah menang, maukah kamu menjadi knight-ku? Piaro menggelengkan kepalanya. Aku baru saja berkata, aku akan melihat apakah kamu memenuhi syarat. Aku tidak pernah berjanji untuk menjadi knight-mu. Aku minta maaf, tapi aku berjanji untuk tidak pernah bersumpah setia kepada siapapun lagi. Aku tidak bisa menerima permintaanmu. Apakah kamu trauma, karena pengalamanmu, yang ditinggalkan oleh tuanmu? Apa? Grid berbicara jujur kepada Piaro yang bingung. Aku tahu situasimu. Bukankah kamu dijebak oleh seorang kolega dan menjadi buron? Fakta jika Kaisar tidak membantumu, berarti dia juga meragukan kesetiaanmu. Sekarang, kamu bertekad untuk sepenuhnya mengisolasi dirimu dari dunia, setelah dikhianati oleh rekanmu. Petik 2. Piaro menunjukkan niat membunuh, untuk pertama kalinya. Kekaisaran adalah satu-satunya yang harus tahu cerita itu. Itu bukan sesuatu yang dapat ditemukan melalui rumor. Apakah Asmopel memberitahumu? Tidak, aku mendengar cerita ini langsung darimu. Apa ini omong kosong? Piaro masih tampak bingung. Jadi, Grid menunjuk ke wajahnya. Perhatikan baik-baik, bukankah aku entah bagaimana terasa akrab? Kalau dipikir-pikir itu. Piaro akhirnya ingat. Apakah kamu orang dari waktu itu? 1,5 tahun yang lalu.
Ada satu orang yang memasuki ke Sun Canyon, tempat monster kuat ditemukan, sendirian. Pada saat itu, dia lemah. Tapi sepertinya, dia akan tumbuh dengan cepat. Jadi, Piaro memintanya untuk bertindak atas nama Piaro. Luar biasa, keahlian, suasana, dan penampilanmu telah berubah. Aku tidak berpikir, kamu akan menjadi orang yang jelek sejak saat itu. Tidak peduli seberapa jeleknya diriku, mengatakan itu. Grit terkejut dan frustrasi oleh kata-kata Piaro yang terus terang. Setelah keheningan singkat, Grit nyaris tidak berhasil mendapatkan kembali pikirannya dan merayu. Aku akan membalas dendam untukmu. Sebaliknya, ikut aku. Bukankah terlalu tidak adil bagimu, untuk hidup jauh dari dunia, hanya karena dituduh pengkhianat? Piaro menanyainya. Aku tidak tahu, mengapa kamu membutuhkanku. Bukankah kerajaan Eternity menjamin perdamaian, sebagai kerajaan yang netral? Mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Aku ingin kamu menemaniku, ketika aku pergi mencari mineral. Omong kosong. Faktanya, niat Grit tidak penting. Jika aku bisa mencapai pembalasanku. Piaro kehilangan segalanya, karena Asmopel. Rekan-rekannya yang setia kepadanya terbunuh. Balas dendam adalah keinginan terakhir Piaro. Jika aku bisa membalas dendam, aku bahkan rela menjual jiwaku pada iblis. Tapi masalahnya adalah, setelah balas dendamnya tercapai, apakah dia mau mengikrarkan sisa hidupnya kepada seseorang? Ketika Piaro ragu-ragu, Grit menusuk tepat ke intinya. Kamu menginginkan duel, segera setelah kamu mendengar jika aku adalah Pakmas Descendants. Jadi, bukankah kamu masih merindukan kekuatan? Apakah kamu tidak ingin menjadi Sword Saint? Di antara teman-temanku, ada banyak orang kuat. Bukankah kamu ingin tinggal dan berlatih bersama mereka? Petik 2. Tapi aku ragu, aku bisa setia padamu. Kamu tidak harus memaksakan dirimu untuk loyal. Kamu tidak harus berjanji untuk menjadi seorang knight, jika kamu tidak mau. Tapi, sebagai tamuku, kamu dapat memutuskan sendiri, apakah kamu ingin mengikutiku. Grit tidak ingin meninggalkan Piaro, jadi dia akhirnya mundur selangkah. Oleh karena itu, Piaro tidak punya pilihan, selain menerima proposal Grit. Pada hari itu, Grit meninggalkan kota tempat dia tinggal selama setahun dan 8 bulan, setelah dia menjadi Pakmas Descendants. Itu adalah saat, ketika legenda bergeser ke panggung baru.